warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan suatu rahmat, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, dan kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pecinta YouTube yang saya muliakan, alhamdulillah, saya malam ini ingin membahas bagaimana caranya agar kita bisa dibukakan indera keenamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dibukakan kasyafahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manusia yang mengidam-idamkan ingin agar mata batin kita terbuka, agar indera kita terbuka untuk berkelana di dunia selain alam dunia ini. Tetapi kadang-kadang kita lupa bagaimana caranya, bagaimana kerja kerasnya, seperti orang-orang yang soleh. Bagaimana mereka? Kalau kita hanya pengennya instan, mungkin bisa semua. Tetapi apabila kita menginginkan suatu indera, nanti Allah akan berikan indera itu kepada kita. Kita sudah diberikan suatu indera yang sangat luar biasa ini, bisa melihat keindahan-keindahan yang Allah berikan kepada kita. Kurang apa lagi? Tetapi yang namanya manusia wajib hukumnya mencari suatu ilmu, walaupun ilmu yang belum kita ketahui. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib. Entah ilmu fikih, entah ilmu syariat, entah ilmu hakikat, entah ilmu thariqat, entah ilmu ma'rifatullah. Jadi alhamdulillah kesempatan malam ini saya akan memberikan suatu bacaan untuk pemula. Mudah-mudahan siapa yang melakukan bacaan ini akan terbuka indera keenamnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kata guru saya, bila kita mengamalkan suatu ilmu dan ilmu itu punya sanad, maksudnya punya runutan dari guru sampai dari guru, insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirah. Para pecinta YouTube, alhamdulillah ikuti terus tutorial saya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini antum semua diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa memahami suatu ilmu yang mungkin belum Anda ketahui. Alhamdulillah, apabila kita ingin dibukakan atau pengen membuka indera keenam, kita ingin mengetahui alam yang tidak nyata, sebenarnya itu adalah mustahil. Tetapi bila mana kita semua mau untuk mencoba, mau untuk terjun langsung, mau untuk tenggelam, dan mau untuk menelusuri, insya Allah Allah akan bukakan ilmu itu, Allah akan berikan ilmu itu. Bahkan kita akan bisa mengetahui ternyata yang hidup di alam dunia ini bukan manusia saja. Para pecinta YouTube, alhamdulillah saya akan bukakan, tapi ini sifatnya rahasia. Coba kita duduk bersila seperti saya ini dan tangannya seperti ini. Kita pejamkan mata kita. Tolong diikutin. Pejamkan mata kita dan bersungguh-sungguh. Berdoalah di dalam hati, ya Allah, saya siap dibukakan indera keenamku dengan ridhomu dan harap untuk mencari keriduan darimu. Itu yang harus Anda ketahui. Untuk membuka indera keenam secara instan itu mustahil. Tetapi membuka indera keenam dengan cara bertahap, insya Allah kita akan bisa. Yang penting kita niat di dalam hati, niat yang lurus. Innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya perbuatan apapun, apa yang kita kerjakan sehari-hari, semalam, itu tergantung pada niat kita. Tujuan arah kita untuk mencari ilmu ini untuk apa? Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap amalia kita, setiap perbuatan kita, bahkan napas kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong, bila mana kita mencari ilmu, carilah ilmu yang bisa membawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diam, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita akan paham semua. Di saat kita bermeditasi atau kita berdiam diri, tenangkan. Tujuan satu, innamal a'malu biniyat. Jadi niat kita itu diluruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal apapun itu tergantung niat kita. Maka dari itu, bila mana kita pengen belajar suatu ilmu, jangan sampai dikecam oleh Rasulullah sesuai dengan sabdanya, la yuqbalullah al-a'mala illa bi'ilmi. Allah tidak akan menerima suatu amalan apapun sebagus apapun bentuknya, tetapi tidak didasari dengan ilmu. Illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmu dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW sudah tertera semua. Allah tidak akan menerima suatu amalan apapun kalau tidak didasari dengan ilmu. Kita berbuat ini harus dengan ilmu. Kita berbuat itu harus kita paham dengan ilmunya, insya Allah. Yang penting untuk mempelajari ilmu ini, kita sering-seringlah yang namanya bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur sa'atin khairu min ibadati sanah. Berdiam diri, bertafakur itu lebih baik daripada orang
yang beribadah sampai 1 tahun. Itu keistimewaan tafakur. Tapi tafakur itu apa maksudnya? Yang dimaksud di sini tafakur yang selalu mengambil iktibar perjalanan. Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Kita diberikan tangan, diberikan mata, diberikan telinga, diberikan kaki. Kita pikirkan. Gunanya tangan untuk apa? Gunanya mulut kita untuk apa? Kita gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Tangan kita dipergunakan dengan yang baik-baik. Langkah kita jangan sampai melangkah di jalan kemaksiatan. Kita melangkah ke musola, untuk ke masjid, dan pikiran kita selalu positif sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mempunyai sifat suudzon dan apapun, karena ilmu pembukaan ini bagi pemula insya Allah sangat luar biasa manfaatnya. Setelah itu berdiam diri di masjid, di tempat manapun, yang penting usahakan lampu gelap. Setelah itu kita membaca kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Yang pertama. Yang kedua kita membaca A'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Terus yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh 3 kali. Setelah itu yang kelima itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu 4 kali. Yang keenam kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu 3 kali. 3 kali. Setelah di ayat atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus kita membaca yang namanya Al-Fatihah 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Terus membaca atau Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, sampai seterusnya, itu 3 kali. Terus membaca ayat kursi 3 kali dan alam nasyrah 3 kali. Nah setelah itu diteruskan wallahi ta'ala wa rasulihi wallahi Allahu akbar sampai 3 kali atau 4 kali. Terus dilanjutkan masya Allahu qadirun abadan abada wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 1 kali. Terus membaca kalimat Allah di latifatul qalbi. Latifah ada 7, ada latifatul siri, ada latifatul qalbi, ada latifatul akhwa, ada latifatul nafs, ada latifatul qulub jasad, ada latifatul intiqah. Itu ada 7 latif, nanti saya terangkan. Dan di situ juga di dalam tubuh kita itu ada yang namanya fuadun, sadrun, kolamun. Nanti insyaallah saya akan terangkan hal tersebut. Setelah itu baru kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Caranya gini. Al-Fatihah ila hadratin rohil azam sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin abdillahi radhiyallahu anhum wa nafa'ana wa azwajina wa auladana wa dhurriyyatina wa jami'i ahlil islam bihim bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim
wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'alna min hizbihim warzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millati wa shuna fi zumratihim fi khairi wa fi wa'afiyatin bisiril Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah. Nah, setelah itu ala sahibul hajat atau sahibul hajat, bacakan hajat kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala, terus membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali, tahan napas membacanya kalimatnya begitu, kalimat la ilaha illallah kita masukkan di latifatul qalbi. Ini tempat ada sarang seperti. Kita hancurkan hati yang beku kita dengan kalimat la ilaha illallah 165 kali, tahan nafas. Bayangkan, renungan, insya Allah barang siapa yang mengamalkan kalimat ini setiap sholat dengan kalimat la ilaha illallah, apalagi kalimat la ilaha illallah itu sudah kita suluk, maksudnya sudah kita tebus dengan berkholwat 70.000 kalimat la ilaha illallah, nanti hati kita akan bergetar. Begitu ada bacaan kalimat la ilaha illallah, hati kita akan bergetar, iman kita akan kuat karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah kalimatul la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah, tetapi zikirnya zikir nafs, maksudnya di dalam hati kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan kalau kita seperti itu dimudawamakan, maka akan ada angin yang memusri kita. Kita ini terkeliling suatu angin dan hawanya sejuk. Angin tersebut itu akan menyentuh kulit kita, bahkan kita itu akan terasa dengan angin tersebut. Dan kita akan dipahamkan suatu ilmu yang tidak kita terbayang, terlintas di dalam pikiran kita. Masya Allah. Para hadirin yang saya cintai, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya suatu penerangan ini kita makin paham. Kalau kita ingin belajar, maka belajarlah dengan guru yang mempunyai ilmu tersebut. Itu adalah cara membuka indera kita, indera ajna kita dengan kalimatul la ilaha illallah. Saya ikhlaskan, saya ijazahkan, dan ini ijazah besar. Kenapa ijazah besar? Karena saya mendapatkan ilmu ini Masya Allah, dikala saya sedang berpuasa 40 hari 40 malam, saya dipanggil dan saya dibaiat, entah tempat apa, demi Allah, demi Rasulullah, saya dibaiat langsung, tetapi tempatnya saya tidak tahu. Dan pas kebetulan setelah dibaiat saya dipanggil, dan saya dibaiat secara lahiriah. Ini bukan pamer, maksudnya ini pengalaman pribadi. Dan saya ingin mengutarakan bahwa dengan kalimat la ilaha illallah saja kita akan bisa mengetahui segala apa yang kita tidak ketahui. Bahkan orang yang mengamalkan mudawamah kalimat itu, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, wajah kita akan berseri. Di hadapan manapun terasa ada suatu aura, dan ucapan kita akan dipercaya oleh semua makhluk Allah. Karena apa? Kita ini mempunyai ilmu hikmah setiap berbicara, karena tidak pandai untuk berbohong, seadanya saja. Dan saya tidak merasa pintar, tetapi saya hanya diberikan suatu baiatan dan untuk diajarkan kepada yang mau untuk menimba suatu ilmu.
Saya adalah al-fakir, saya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi alhamdulillah berkat doa dan kerja keras Allah hasilkan semua itu. Jangan kau pandang sekarang kepada saya, dulu saya ini adalah salah satu seorang yang paling dihinakan di masyarakat saya, tetapi Allah berikan, Allah muliakan, Allah muliakan. Saya pasrah segala apapun yang ada dalam diri saya serahkan kepada Allah Subhanahu. Tujuan saya hanya satu, untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudah mengutarakan suatu ilmu, karena saya di baiat itu bukan satu atau dua aliran, banyak sekali guru saya, guru dari kiai, para ulama. Saya sering belajar, saya senang, dan saya sering bertanya apa yang saya tidak paham. Itu yang dinamakan kita berguru. Kita manut kepada guru kita, tetapi kita wajib bertanya apabila kita tidak paham. Insya Allah guru dengan senang hati akan membimbing, akan memberikan suatu penjabaran yang tidak mungkin kita ketahui. Kita pelajari. Alhamdulillah, kita belajar sedikit demi sedikit dan akan membuahkan suatu hasil yang sangat memuaskan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana Anda senang dengan video saya, jangan lupa subscribe dan like di Surya Jati 99, karena insya Allah makin hari saya akan menerangkan suatu penjabaran yang pinginnya masuk akal. Itu saja. Bila mana kita ingin mempunyai penglihatan indera keenam, maka bacalah itu mudawamah, dan saya serahkan dengan seridho-ridhonya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang agar kita semua mendapatkan suatu ilmu yang mungkin selama ini kita dambakan. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.